Selamat datang di sesi pencetak murid di dunia yang terganggu. Anda tahu, di akhir tahun 2020, saya mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya tahu juga Anda miliki sebagai seorang pendeta. Dunia kita berubah. Saya bisa katakan bahwa dunia kita berubah secara permanen. Tapi 2 atau 3 bulan terakhir di tahun 2020, saya mulai berdoa dan melihat apa yang terjadi. Banyak penutupan, lockdown, masalah ekonomi, serta pergumulan yang nyata saat kami bertemu dan berbicara dengan para pendeta setiap bulan sejak 6 bulan terakhir di tahun 2020. Lalu mulai banyak pertanyaan yang muncul di hati dan pikiran saya. Sekarang bagaimana? Apa selanjutnya? Dan mengapa? Apa yang akan kita lakukan sebagai pendeta? Apa yang terjadi di dunia? Dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan bahwa, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah akan mengutus anaknya. Itu secara harafiah adalah ketika dunia sedang hamil. Itu ada momen yang kairos. Pada saat dunia menjadi sedemikian rupa, baik dengan perdamaian dari Romawi saat itu adalah waktunya Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Sekarang, setelah saya telah berbicara dengan banyak hamba Tuhan di sini dan di seluruh dunia, ada banyak keputusasaan. Ada rasa penurunan yang nyata. Gereja belum bisa mengukurnya. Banyak sekali gereja telah ditutup. Orang-orang harus pindah. Beberapa berada di dalam situasi yang lebih buruk dari yang lain. Tetapi pertanyaan yang mulai saya tanyakan dan doakan adalah, Tuhan, apa yang sedang kau lakukan? Dan ketika saya melakukannya, saya mendapatkan ada 3 pengamatan. Yang pertama, normal tidak akan kembali lagi. Pemikiran di mana kita hanya akan menunggu sampai menjadi normal, itu hilang. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Banyak hal telah berubah secara permanen. Yang kedua, kita tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Jika Anda secara tidak sadar berpikir, saya tidak sabar untuk pergi ke gereja seperti dulu. Kita tidak bisa kembali seperti dulu, tetapi kita dapat membangun kembali. Dan ketiga adalah, kita berada di momen yang sangat penting. Tidak hanya di abad ini, tapi bahkan saya yakin ini adalah salah satu era atau masa yang besar itu. Kita melihat pergeseran yang terjadi di dunia dan banyak diantaranya terlihat sangat negatif. Banyak tempat. Inilah yang saya ingin ingatkan kepada Anda. Gerakan terbesar Tuhan yang pernah terjadi itu dimulai ketika budaya, bangsa, masyarakat mencapai level terendah. Kita melihat banyak hal menjadi sangat-sangat buruk. Umat Tuhan yang berada di dalam transisi besar ini, mereka mulai mendengar suara Tuhan. Tapi itu tidak terjadi kepada banyak orang. Hanya segelintir orang yang memulai. Dari seorang laki-laki, perempuan, Anda sendiri di daerahmu, saya di tempat tinggal saya, kita berkata, Tuhan, apa yang sedang Kau lakukan? Jadi dalam seri ini saya akan membaginya dalam 6 bagian. Dan setelah saya mendoakannya, Tuhan membuatnya sangat jelas. Pertama, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri sebagai pendeta dan pemimpin gereja. Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Kedua, bagaimana Engkau ingin kami memimpin gereja kami? Apa yang harus kami lakukan? Lalu bagaimana caranya? Dan ketiga, bagaimana kami mendorong satu sama lain? Tidak perlu seorang ilmuwan roket untuk melihat bahwa apa yang terjadi di seluruh dunia sebenarnya ini adalah masa persiapan, bukan? Kita berada sangat dekat dengan kedatangan Tuhan kembali. Dan Tuhan sedang membuka pintu-pintunya. Tetapi pintu itu akan datang karena Dia telah menetapkan untuk membawa masa-masa sulit ke dalam kehidupan semua orang. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Saat saya mendoakannya, membaca, berbicara dengan para pemimpin, berbicara dengan para mentor, dan saya berdoa sendirian, dan Tuhan membuatnya sangat-sangat jelas. Dunia meminta harapan. Mereka mencari pembebas. Mereka mencari Mesias. Mereka berkata, siapa yang akan memahami semuanya ini? Kami dalam keadaan yang sangat putus asa. Di beberapa negara masalah ekonomi. Di negara lain masalah politik. Di negara lain lagi, gereja sedang dianiaya. Dan inilah yang saya ingin Anda ketahui. Kita memiliki seorang Mesias. Dan hal pertama yang ingin saya katakan adalah, inilah jalan kembali untuk Anda dan saya. Fokus kita sebagai pendeta dan pemimpin itu harus kembali kepada Kristus, bukan mencari penyebabnya. Inilah yang saya maksudkan. Jelas ada penyebab signifikan dari kemiskinan, rekonsiliasi rasial, perdagangan seks, masalah ekonomi. Ada banyak sekali penyebab yang sangat-sangat penting. Tetapi kita sedang hidup di masa di mana fokus kita sebagai pendeta harus menjadi yang pertama dan terutama, yaitu pada tujuan Kristus. Kita memiliki harapan untuk dunia. Yesus berkata,
Jika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang untuk mendekat kepadaku, lebih dari sebelum-sebelumnya. Kita jangan sampai terganggu. Jangan berpikir bahwa hal ini tidak penting. Jangan pikir bahwa kita tidak mau mempertegas hal ini. Tapi apa yang ingin saya katakan, bahwa di dalam dunia yang kita hidup saat ini, kita tidak bisa membiarkan alasan apapun menjadi lebih tinggi dari alasan utama kita, yaitu memberitakan mengenai Kristus dan pengorbanannya di kayu salib, dan melakukan satu perintah utama yang diberikannya kepada kita, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Para pengikut yang berjalan bersama Tuhan, yaitu para pria dan wanita yang dengan integritasnya memberitakan Injil, mulai membangun keluarganya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tidak pernah sebelumnya ada tantangan seperti ini di dunia. Dan apa yang bisa saya katakan kepada Anda? Menurut saya, kita sedang melihat peluang terbesar yang pernah ada. Seperti yang telah saya baca dari para sarjana sekuler dan agama dan futuris, semua memiliki kesamaan, yaitu organisasi-organisasi itu, lembaga-lembaga yang tidak berduka atas masa lalu, yang tidak marah dengan apa yang terjadi, dan merekalah yang memimpin dengan berani dengan inovasi. Sekarang waktunya bagi kita untuk memimpikan mimpi yang besar, untuk melihat kembali berbagai hal yang telah kita lakukan sebagai gereja selama 30, 40, dan 50 tahun, dan bertanya kepada diri kita sendiri. Banyak hal yang terjadi tidak berjalan dengan baik. Kita memiliki masalah mendalam yang terjadi dalam keluarga. Kita memiliki pendeta selebriti, dan kita telah melihat dosa terjadi dalam semua jenis kekristenan di seluruh dunia. Sekarang adalah kesempatan bagi kita yang tersisa, bagi beberapa pendeta untuk berkata, kita akan bermimpi dengan berani, kita akan melangkah keluar. Dan izinkan saya bertanya kepada Anda, menurut Anda ini dimulai dari mana? Setiap gerakan besar Tuhan secara historis, dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua hingga 2000 tahun terakhir, ketika segala sesuatunya semakin menjadi sangat-sangat buruk, coba tebak apa yang terjadi? Tuhan membangkitkan seorang pemimpin di kota Anda, di kota saya, komunitas saya, di negara Anda, dan dia mulai berbisik kepada sekelompok orang itu, yaitu sekelompok orang yang melihat kehidupan melalui kacamata Tuhan Yesus yang supernatural. Kacamata yang melihat bahwa Tuhan melakukan hal yang tidak mungkin. Dan dia memanggil kita untuk dirinya sendiri. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang sangat menarik. Sebelum ada perubahan besar di luar sana, dia berkata kepada setiap gembala, pria dan wanita seperti Anda dan saya. Dan dia berkata, disinilah perubahan harus dimulai. Percaya Roh Tuhan sedang berkata, aku mengerti apa yang membuat engkau, para gembala, pendeta, dan pemimpin gereja merasa putus asa. Beberapa dari Anda benar-benar down. Jemaat tidak bisa berkumpul kembali di gereja, atau beberapa yang masih tidak dapat beribadah sebagai gereja. Ekonomi sulit. Beberapa dari Anda hidup dengan penganiayaan dan campur tangan pemerintah. Dan sangat-sangat mudah untuk Anda merasa kecil hati. Saya berbicara dengan banyak pendeta yang mempertimbangkan untuk meninggalkan pelayanan. Apa yang saya ingin Anda ketahui adalah Tuhan mengerti. Dia mengerti di mana keadaan Anda sekarang. Tapi inilah pesannya. Ini sangat berlawanan dengan intuisi kita. Dia berkata, Anda dan saya perlu dan harus mulai melangkah dan berkata, ini aku, utuslah aku. Aku ingin engkau tahu Tuhan bahwa aku akan mengambil langkah baru bersama engkau. Dan semua yang ada padaku dan semua yang aku miliki akan kuserahkan kembali hanya kepadamu. Sebelum kita marah atau kesal dengan orang yang tidak melakukan hal yang seharusnya, dan orang yang tidak memimpin dengan baik, dan semua masalah yang kita lihat dari sekitar kita, Tuhan berkata kepada saya, dan saya rasa dia berkata juga kepada Anda, aku ingin kau kembali memberikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. 11 pasal pertama kitab Roma berbicara tentang kasih karunia yang luar biasa ini, pengorbanan ini, rekonsiliasi ini, kehidupan baru yang kita miliki, dan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya percaya jika Tuhan akan melakukan pekerjaan besar saat ini secara global, itu akan dimulai dari kita. Dan dia harus bekerja secara mendalam di dalam kita sebelum dia bekerja secara signifikan melalui kita. Pribadi saya harus memberitahu Anda, pada akhir tahun 2020, saya berkecil hati.
Saya melihat semua hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. Saya benar-benar berjuang di dalam diri saya. Saya frustasi dengan kemerosotan yang terjadi. Dan saya lihat perpecahan yang terjadi. Saya orang Amerika yang tinggal di negara ini. Jadi kematian moral, pergumulan di dalam gereja, dan sekitar saya melihat gereja-gereja yang lesu dan banyak pendeta yang bergumul dan orang-orang yang tidak berjalan dengan Tuhan dan tidak mengubah dunia. Budaya sepertinya membentuk gereja lebih dari gereja yang seharusnya membentuk budaya. Saya mulai berdoa dan berkata, Tuhan, aku tahu apa yang firman-Mu katakan dan aku tahu itu benar, Tuhan. Dan Dia berbisik kepada saya, Chip, mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Kemudian Dia mulai berbicara kepada saya dan saya mulai melihat bahwa saya menjadi lembek secara rohani. Anda tahu apa yang saya maksudkan? Sedikit demi sedikit saya merasa putus asa. Kesegaran dan kekuatan mulai menurun. Apa yang kita butuhkan saat ini adalah pemimpin gereja, gembala, pendeta yang rela menyerahkan segala yang ada, di mana dengan cara yang baru. Dan jika Anda sudah lama tidak melakukannya, saya menantang Anda pada saat ini, di musim ini, untuk memberi diri Anda sepenuhnya. Semua yang Anda miliki, kemudian serahkan kembali dalam keadaan yang baru kepada Tuhan. Tuhan, ini pelayananku, ini keluargaku, ini keuanganku, inilah impianku, inilah keputusasaan. Semua yang aku miliki dan semua keberadaanku, aku memberikannya saat ini, di hari ini, kembali kepadamu Tuhan. Berserah adalah cara terbaik untuk Tuhan menyalurkan berkat terbesar dan terbaik. Dan saya tahu kedengarannya sulit dan Anda mungkin putus asa, tapi saya ingin mengatakan hal ini kepada Anda. Roh Tuhan akan berbisik di telinga dan hati beberapa pria dan wanita saat ini di seluruh dunia, dan Roh Tuhan akan menjalankan kehendak Allah. Dan Dia memberitahu kita dengan pasti, aku akan membangun gerejaku, dan gerbang neraka tidak akan menguasainya. Mata Tuhan akan melihat ke seluruh dunia, dan Dia sedang mencari seorang pria. Dia mencari seorang wanita, seorang siswa, yang hatinya sepenuhnya adalah miliknya, dan Dia berjanji, aku akan selalu menopang engkau. Kita membutuhkan keajaiban Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan yang membelah laut merah, Tuhan yang membawa mana. Kita membutuhkan Tuhan yang membangkitkan orang dari kematian. Dan Tuhan itu hidup. Tetapi Dia harus hidup dengan cara yang baru di dalam Anda dan saya. Kita tidak bisa terus melihat apa yang salah dan apa yang negatif, dan secara pribadi merengek dan berkecil hati. Dan langkah pertama itu adalah berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pasrah. Aku tidak akan menyerah. Aku menolak untuk melihat keadaanku lebih lama lagi untuk menentukan seperti apa hidup ini. Aku memfokuskan kembali hatiku dan pikiranku dan jiwaku padamu, firman-Mu, tujuan hidup yang dari-Mu, dan janji-Mu. Akhir tahun 2020, Tuhan membawa saya melalui proses itu. Dan saya berkata kepadanya, Tuhan, aku akan melakukan apapun yang Engkau ingin aku lakukan, apapun yang aku miliki. Sekarang semuanya tersedia untuk-Mu 100%. Rumahku, uangku, impianku, masa depanku, keluargaku. Kita hidup di masa yang strategis, hari-hari yang penting. Dan ketika saya mulai membaca semua kebangunan rohani besar secara historis, semuanya dimulai dengan dari yang kecil, yaitu sekelompok orang yang dibisikkan oleh Roh Allah, dan terutama mereka yang mau menyerahkan semua yang mereka miliki. Dan kemudian saya mulai menyadari kalau saya mulai sedikit lembek, dan saya harus kembali sehat secara rohani. Ya, saya melakukan perenungan, ya saya juga berdoa. Tetapi ada perbedaan antara berdoa dan bergumul dalam doa. Ada perbedaan antara membaca Alkitab di pagi hari, Yohanes pasal 1 misalnya, 18 ayat pertama, dan kemudian mengingat semuanya berkali-kali dalam sehari. Dan kemudian saya buka lagi Kolose pasal yang ketiga. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dan kemudian saat kita melihat hubungannya dengan kita, apa yang Dia katakan? Saudara, engkau telah dipilih, engkau kudus, engkau sangat dikasihi dan sangat disayangi. Jadi taruhlah hati yang penuh belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, mendukung satu sama lain dan saling memaafkan. Siapapun yang memiliki keluhan terhadap orang lain, seperti Tuhan mengampuni engkau, demikian juga seharusnya kamu. Dan di luar semuanya ini, kenakanlah kasih yang merupakan ikatan damai yang sempurna. Apa yang saya ingin Anda ketahui adalah, saya mulai mengingat kembali bagian-bagian firman Tuhan ini. Dan hal yang pertama yang saya lakukan ketika saya bangun pagi adalah saya mulai merenungkannya kembali dan memperkatakannya dengan keras di mobil.
Kapan terakhir kali Anda berpuasa? Kapan terakhir kali Anda mencari Tuhan dengan segenap hati dan berkata, aku tidak tahu apa yang orang lain di kota ini atau di bangsa ini akan lakukan, tapi aku ingin Tuhan melihat ke bawah dari surga dan melihatku dan berkata, di situ ada seorang pria, ada seorang wanita. Aku memiliki segenap hatinya. Dan dia akan mulai bekerja di dalam saudara, dan dia akan bekerja di dalam saya. Dan lebih dari sebelumnya, kita perlu menyalakan kembali semangat kita. Dan semangat kita bukan tergantung apakah gereja kita bertumbuh, bukan keadaan kita. Semangat kita adalah mengenal Dia dan membuat Dia dikenal. Bukankah itu yang Yesus katakan tentang kehidupan kekal yang sebenarnya? Ketika Dia berdoa dalam Yohanes 17, bukankah Dia berdoa, ini adalah hidup yang kekal, agar kamu mengenal Dia dan Putranya? Yang ingin saya ingatkan kembali tentang panggilan untuk saudara dan saudari adalah mengenai sebuah visi. Sebuah visi yang penuh gairah atau semangat untuk mengenal Dia sebagai yang pertama dan terutama. Dan saya mau ingatkan Anda, saat saya melalui proses ini dan mulai menjalankannya, saat saya mengingat kembali bagian firman ini, saya mulai bergumul dalam doa. Ketika saya mulai berpuasa dan bertanya, Tuhan, apa ini? Tunjukkan kepadaku. Sedikit demi sedikit, Dia mulai memberitahukan saya beberapa hal yang perlu ditangani. Beberapa hal kecil, berhala ini, berhala itu, gangguan di sini, gangguan di sana. Dan saya mulai menemukannya sedikit demi sedikit. Saya mendengar suaranya lebih keras dengan kesegaran yang lebih dari sebelumnya. Jadi saya akan bertanya kepada Anda hari ini, maukah Anda merenungkannya? Maukah Anda datang ke hadapan Tuhan? Dan seperti para pendeta dan pemimpin yang telah bertanya kepada orang lain, maukah Anda berkata kepadanya, Tuhan, aku mempersembahkan diriku hari ini dalam keadaan yang baru untukmu. Semua keberadaanku, semua yang aku miliki sebagai persembahan yang hidup. Aku akan melakukan apapun yang Engkau ingin aku lakukan. Aku akan berhenti melakukan apapun yang Engkau tunjukkan kepadaku. Aku akan pergi, aku akan memberi, aku akan mencurahkan hidupku. Aku rela mati jika perlu. Tetapi aku ingin membawa Injil-Mu. Aku ingin berjalan bersama Engkau dalam integritas dari dalam hatiku. Dan aku ingin menjadi seorang pria atau wanita yang dilihat mata Tuhan dan mendapat dukungan sepenuhnya. Itulah bagian pertama dari bagaimana dunia ini dan tujuan ilahi bisa benar-benar berubah. Kedua adalah setelah pandangan ke atas ini, saya katakan kita tidak dapat kembali seperti dulu, tetapi kita dapat membangun kembali. Dan saya mendorong Anda untuk membangun kembali orang-orang, bukan program. Saya akan mengembangkan hal ini di seri ini, tetapi saya ingin Anda benar-benar memikirkan bukan tentang gereja, bukan program, bukan pertemuan ibadah, bukan barang, bukan gedung atau kurangnya gedung, bukan anggaran. Saya ingin memanggil kita bersama kembali untuk mengatakan, aku ingin berjalan dengan Tuhan lebih dekat daripada sebelumnya dalam hidup saya ini, sampai pada titik penting dalam sejarah hidupku ini, karena Dia akan memberikan kita kuasanya. Tuhan ingin melakukan mujizat, tetapi kekuatannya datang melalui bejana yang bersih dan bejana yang berserah sepenuhnya. Dan kekuatannya datang melalui wadah yang mau berjalan selaras dengan tujuan utamanya, yaitu mencetak atau melakukan pemuritan. Terus dalam surat terakhirnya menulis kepada putranya dalam iman, Timotius, dia berkata dalam pasal 2 dari kitab Timotius, sebab itu anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini berbicara tentang menjadi kuat dalam kasih karunia Tuhan. Dan kemudian dia berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita harus membangun orang, bukan program, bukan sistem. Kita perlu menemukan apakah ada satu atau dua pria atau wanita yang memiliki hati untuk Tuhan, yang bisa dikatakan selagi kita keluar dari COVID, saat kita sedang berpikir tentang masa depan gereja ini, ya, saya akan menyampaikan pesan firman, tetapi aku akan menemukan 2 atau 3 orang yang mau berjalan sepenuhnya bersama dengan saya, dan saya akan meneruskan kepada mereka dengan harapan bahwa mereka akan menyampaikannya juga kepada orang lain. Dan apakah Anda memperhatikan 3 gambaran yang dia berikan? Jadilah seperti prajurit yang baik, jangan teralihkan, tetap fokus. Dan kemudian dia berkata, sebagai seorang atlet yang membutuhkan disiplin, ini tidak mudah. Ini berarti menyisihkan hal-hal baik lainnya dan mulai melakukan hal yang paling penting. Dan akhirnya dia berkata, tidak hanya seperti prajurit atau atlet, tetapi seperti petani. Petani yang memiliki harapan ketika menabur di musimnya, dan ini berbicara mengenai ketekunan. Ada fokus,
ada disiplin, dan ada ketekunan untuk mengatakan banyak hal yang tidak akan berubah dalam semalam. Tapi inilah yang akan saya sampaikan kepada Anda. Gereja akan memenuhi panggilannya. Gerbang neraka tidak akan menang. Tuhan sedang mencari pria atau wanita di komunitas Anda, kota kecil Anda, kota besar Anda, atau negara Anda. Mungkin Anda memiliki peran dalam denominasi, atau mungkin Anda sendirian sebagai seorang pendeta di suatu daerah kecil atau desa. Yang saya ingin Anda ketahui adalah Tuhan ingin memakai Anda dan mengubah Anda serta mentransformasi Anda terlebih dahulu. Dan saat Dia melakukan itu, Dia akan menarik orang-orang di sekitarmu. Dan jika Anda berkata, lebih dari segalanya, aku akan mencetak murid. Inilah yang akan Anda lihat mulai terjadi. Gerakan Tuhan akan mulai di dalam Anda dan kemudian bergerak melalui Anda. Kita bisa saja melihat keadaan dunia dan menemukan diri kita menjadi putus asa. Mengingat bentuk dan cara kita yang lama dalam melakukan sesuatu, melihat beberapa orang yang dulu berada di dalam tim yang sekarang tidak lagi bersama kita, mungkin beberapa pergumulan dalam keluarga kita yang normal dan nyata, dan kita bisa mulai merasakan putus asa dan membiarkan musuh membuat kita keluar jalur, mencoba memecahkan semua masalah yang mendatangi kita. Atau kita bisa menjadi sekelompok kecil orang itu. Mereka yang mendengar bisikan Roh Kudus. Mereka yang berkata, Tuhan, Engkau selalu menggunakan orang biasa, orang yang tidak dikenal. Tapi mereka yang mau menyerahkan segalanya. Dan Tuhan, aku akan masuk ke dalam firman-Mu dan menyerahkan hatiku, dan aku akan memperjuangkan imanku. Dan sekarang aku memberi Engkau izin untuk melakukan apapun yang Engkau inginkan dalam diriku dan melalui aku. Kita akan berbicara tentang apa langkah selanjutnya. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan kita bagaimana kita bisa membuat perbedaan yang akan mengubah arah dunia. Yang pertama, hidup kita. Kemudian, jaringan hubungan kita. Dan saya percaya karena Yesus berjanji bahwa Dia akan memenuhi apa yang Dia panggil untuk kita lakukan. Pandemi ini mungkin merupakan berkat terbesar dalam sejarah dunia. Semoga itu membangunkan gereja. Semoga kita kembali ke satu hal yang Dia minta untuk kita lakukan. Dan dari situ akan mengalir kasih karunia dan cinta dan kekuatan. Dan itu akan menyelesaikan banyak penyebab sekunder dari kemiskinan dan ketidakadilan ras dan menghapuskan perdagangan seks. Tapi disinilah semuanya dimulai, yaitu dari orang biasa. Hanya saya, satu orang yang lemah, orang kecil, dan Anda, dimanapun Anda berada, tidak dengan lebih banyak uang, atau fasilitas yang lebih baik, atau memiliki lebih ini atau lebih itu. Bukan dengan masa lebih sedikit. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saat kita berada dalam perjalanan ini, saya ingin menutup dengan sesuatu yang Tuhan katakan kepada saya, karena saya merasa sepertinya saya sedikit takut akan sesuatu yang baru, dan apa yang mungkin akan terjadi. Dan saya menulis di dalam jurnal saya, yang saya tulis mendekati akhir tahun, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Cintamu yang berakar pada siapa diri. Dan itu mengejutkan saya untuk melihat bagaimana hal ini menguatkan saya saat saya membaca tentang Daud di sini. Karena itu berbicara tentang saya karena saya di dalam Kristus. Kemudian di Mazmur 17 saya menulis di judul saya mencatat ayat yang ke-7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara adalah biji matanya. Dia menyelamatkan aku karena dia senang padaku. Mazmur 18 ayat 19. Dia mengulurkan tangan dari tempat tinggi dan dia memegang aku. Dan dia menarik aku keluar dari air yang dalam. Mazmur 18. Dan dia membungkuk untuk membuatku hebat. Daud mendoakan hal-hal itu. Bolehkah saya mengingatkan Anda saat Anda bergumul untuk menyerahkan segalanya? Tentang berserah diri lagi, menyesuaikan kembali tujuan dan prioritas Anda, bahwa Engkau adalah kesenangannya, Engkau adalah putranya, Engkau adalah putrinya. Dia rindu untuk menyelamatkan Engkau, mengangkat Engkau, mencurahkan kasih-Nya di dalam hatimu. Tuhan, aku berdoa sekarang, agar Roh-Mu dilepaskan dengan cara yang sangat-sangat kuat. Berikan kami pandangan yang tinggi dan suci tentang-Mu,
dan bantu kami untuk memahami seberapa baik, seberapa mencintai, seberapa aman, dan bahwa tempat perlindungan kami satu-satunya di dunia adalah Engkau, dan Engkau sendiri Tuhan Yesus, yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang ingin memenuhi kebutuhan kita, memberi kita kekuatan, dan membantu kita untuk memenuhi tujuan hidup kita. Di dalam namanya kami datang, Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus. Amin.